jendela tuh kayak ada pocong gitu berdiri, kayak melihat hantu berdiri gendrowo entah apa gitu, berdiri kakinya itu di sebelah kaki, kepala begini dia berdiri tegak tinggi, bajunya warna hitam. Tanya, ya udah kalau kamu mau sama saya silakan aja ikut, tapi jagain saya, baik-baikin saya, kalau ada hal-hal yang aneh dijagalah. Kali ini kita dapat kiriman dari Overall Pizza. Yang mau order bisa hubungin di bawah ini. Daripada ini, sayang nih kalau kita nggak bakalan cobain makanannya. Rasanya gurih, nikmat. Ya buat teman-teman yang penasaran bisa hubungin Overall Pizza di bawah ini. Simpul Misteri. Hal-hal mistis yang kami simpulkan, percaya atau tidak, namun eksistensinya ada. Itulah hal-hal gaib. Semuanya kami simpulkan di Simpul Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat petang, selamat pagi buat para penggemar Simpul Misteri. Kali ini kita kedatangan salah satu narasumber yang bakalan bercerita menarik tentang pengalaman-pengalaman mistisnya. Daripada menunggu lama-lama, mending kita memperkenalkan narasumber kita. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Bisa memperkenalkan diri kepada penonton? Nama saya Vanuel, biasa dipanggil Noel. Umur saya 24. Sekian. Dan pekerjaan Mas ini Pekerjaan saya untuk saat ini jadi tukang buat minum di salah satu kafe. Nah, ini menarik dari pengalaman pekerjaannya Mas ya. Biasanya kan selama menjaga kafe itu biasanya pulangnya malam nih. Ada nggak pengalaman-pengalaman yang menarik selama menjaga kafe itu? Kalau selama menjaga tuh kan biasa tuh pulang tengah-tengah malam tuh. Iya. Jarang sih kejadian. Karena kayaknya yang mistis-mistis itu sudah berteman sama saya. Nah, pas waktu kecil tuh sering kejadian biasanya. Iya. Dulu saya tuh tinggal di Longkali, di Mendik 4. Iya. Pernah pulang dari arah Grogot masuk ke dalam itu sekitar jam 12-an lah. Masih kecil tuh, SD lah. Sekitar kelas 4 sampai kelas 6. Nah, itu di jalan pulang tuh. Iya. Di arah masuk ke dalam tuh kan kanan kiri pohon karet. Iya. Keadaan ngantuk-ngantuk ini pulang jalan. Entah halusinasi atau gimana nih, terserah netizen mau berpikir kayak mana. Pasti jalan tuh ngantuk berat nih. Mata itu sudah sayu saya begini. Bah, tiba-tiba ngelihat ada tulisnya tambal ban. Pokoknya bengkel tulisnya tambal ban. Ada 2 tuyul di situ ngelihat main-main. Namanya juga ngantuk ya biarin aja gitu, lewat aja. Untungnya nggak ketempelan, lewat aja. Tapi kalau masalah ketempelan saya sering itu, bahasanya kalau tidur di hantu itu? Ketindihan. Ketindihan tuh paling sering tuh. Wah, itu paling serem banget tuh kalau ketindihan. Kalau kata orang kalau ketindihan tuh nggak bisa gerak, ya sama. Ketindihan pas lagi asik tidur nih, ibaratnya kena mimpi. Iya. Mimpi-mimpi, tahu-tahu ada kayak ada hantu gitu. Padahal hantunya jauh tuh dalam mimpi, cuma berasanya dekat betul kan. Terbangun sekalinya pas terbangun tuh sudah kaku begini, kayak sudah nggak bisa gerak. Pas terbangun ngelihat tuh kayak ngelihat hantu berdiri gendrowo entah apa gitu, berdiri kakinya itu di sela-sela kaki, kepala begini dia berdiri tegak tinggi, bajunya warna hitam. Karena saya non muslim, berdoa dengan mata kebuka, nggak hilang itu. Nah, pejam lagi saya pernah ingat kata mama saya, kalau ketindihan gitu aja ditanyain aja maunya apa gitu. Pas di dalam mimpi itu teringat, oh iya, tanyain kamu maunya apa, saya lo nggak mau ganggu, saya nggak ganggu kamu, kok kamu nindih saya. Diam aja tuh hantu, nggak mau ngerespon, masih ketindihan nih, nggak bisa gerak. Terbangun lagi, rasanya itu teriak tapi nggak terkeluar itu. Iya. Tidur lagi, iseng
ibaratnya nih iseng. Tanya, ya udah kalau kamu mau sama saya silakan, ayo ikut. Tapi jagain saya, baik-baikin saya. Kalau ada hal-hal yang aneh dijaga lah, jangan yang buruknya, jangan saya jangan dikasih sakit. Udah lama kemudian hilang tuh, tidur saya nyenyak. Itu sih yang paling mistis itu. Ini menarik ke belakang tadi cerita tentang masalah tuyul nih ya. Tuyul tadi yang tadi masnya bahas itu dia cuma mereka bermain di daerah situ atau memang ada pemiliknya di daerah situ? Ada, bengkel itu ada yang punya, cuman kan tengah malam jalan pulang itu dia main berdua di situ. Bocah-bocah berkolor aja tuh main di situ. Nah ini perjalanan balik ini masih sendirian atau Berdua sama orang tua atau gimana? sama orang tua, sama bapak saya. Saya di belakang dengan diikat Iya. supaya nggak jatuh kan. Itu ngelihat itu dua bocah itu main-main gitu. Ngelihat aja, udah habis itu jalan, udah habis itu tidur ke bawah tidur. Ini masnya yang ngelihat sendiri atau orang tua juga ngelihat atau gimana? Ngelihat sendiri karena kan situasinya ngantuk. Jadi bapak itu taunya jalan nanya, saya ngeliat. Nah kalau dulu sih gitu, setiap mau ngantuk tapi dipaksa itu pasti ngeliat yang kayak gitu tuh. Tiba-tiba tuh ngeliat jarak pandang berapa, tiba-tiba pocong ngeliatnya, berdiri tegak, nggak ngapa-ngapain. Paling yang sering itu yang ngeliat gitu sih, habis itu nggak apa-apain. Makanya kayaknya hal yang horor, setan, hantu itu sudah berteman sama saya gitu, nggak tahu kenapa. Nah, berarti kalau dipikir dari pembahasan ceritanya Mas tadi, Mas ini sebenarnya punya indera keenam, bisa melihat sesuatu atau bagaimana nih? Nah itu dia, saya juga heran nih. Kalau bahas indra nih ya, kadang kan kita ibarat bahasa zaman sekarang itu hoki itu. Iya. Kadang saya bisa menerka dari hoki itu keselanjutannya saya dapat apa. Misalnya kita kayak di jalur 2 Tanah Grogot tuh kan ada ibaratnya tuh berapa lampu merah tuh, 3 lampu merah. Iya. Dari ujung Siring sampai ujung depan Pemda tuh, Iya. 3 kan? Sampai depan kuburan tuh 3. Tuh pas jalan tuh selalu hijau, teng 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 lurus. Nah, itu saya tebak tuh, wah kayaknya ini bisa dapat duit 50.000 deh. Taunya betulan dapat duit 50.000. Jatuh di jalanan. Nggak tahu kenapa. Pokoknya pasti kalau ada hal yang hoki itu, keberuntungan tuh sudah nebak, wah ini kayaknya pasti dapat sesuatu yang gede nih. Tergantung hokinya itu apa. Kalau lampu merah itu kecil biasanya. Iya. Kalau biasanya tuh nebak sesuatu gitu berturut-turut selama 3 kali, dapat yang gede tuh. Pernah nebak apa gitu. Pokoknya ada nebak 3 yang besar-besar lah tebakannya. Gede juga tuh dapatnya. Dapat job apa gitu gede. Harganya 1 juta. Wah ini hoki banget. Nggak tahu, nggak paham juga ada indra atau enggak, nggak tahu. Nah ini kembali ke cerita tentang ketindihan nih ya. Dari Masnya berbicara dengan makhluk itu tadi segala macam. Habis Mas bilang bakalan ngikutin atau tidak, itu sosok itu selalu ada tiap malam atau bakalan hilang terus nih? Nah itu dia, karena saya nggak bisa ngelihat kan. Iya. Karena ketindihan itu udah sering berapa kali, saya pasti bilangnya gitu. Kalau mau ikut, ayo, tapi jaga saya. Iya. Tapi kalau mau buruk-buruk, mau nyakitin jangan, karena saya nggak ngapa-ngapain kamu. Berarti selama ketindihan segala macam yang tadi di sosok itu dibilang kayak gitu, dia langsung hilang gitu ya? Langsung hilang, nggak tahu tuh nempel atau enggaknya nggak tahu. Entah dia yang tadinya misalnya kita ngeliat mukanya nggak berbentuk, tiba-tiba mungkin bisa jadi berbentuk, itu nggak tahu, nggak pernah bisa ngeliat. Nah, selain pengalaman tadi ketindihan, terus ketemu sosok tuyul, segala macam, sosok apa lagi yang Mas pernah ketemu selain pocong atau segala macam nih? Oh kalau yang lain ngelihat itu nggak sama halnya kayak ketindihan, tapi ada sedikit beda lah. Jadi di rumah itu ada satu kamar yang sampai sekarang itu saya dilarang tidur di tempat itu. Dulu saya senang tempat itu karena saya tidur sendirian kan. Iya. Sekalinya ketika saya tidur situ, saya sakit-sakitan ibaratnya. Sakit masih tidur situ, sakit lagi. Pokoknya tidurnya di kamar itu aja. Abang saya tidur situ katanya. Setelah dengar cerita itu, oh iya,
kayak di kamar nih kita tidur tuh kayak nggak bisa bangun gitu. Nah suatu ketika neneknya, gimana ya ngasih taunya? Kalau saya sih manggilnya opung ya. Iya. Tapi kalau Darian itu kakaknya mama, mertuanya. Nah tidur di kamar itu, pulang ikut ke sini kan, tidur di situ. Diceritakan karena opung ini ibaratnya bisa ngelihat lah. Diceritakan, oh iya tidur situ. 2 ini opung, yang satu aja bisa ngelihat. Katanya, oh iya di sini tuh ada. Dia ngegelantung dulu tuh, belakang rumah itu kayak hutan gitu. Dia ngegelantung di pohon. Katanya dia, nah itu dia tadi kembali ya. Iya. Hantu itu sudah kayaknya suka banget sama saya. Iya. Karena mungkin ganteng kali ya, apa ya. Katanya hantu itu suka sama saya. Jadi pengen nempel terus gitu. Dikasih taunya saya, nggak apa-apa kalau mau di sini aja, tapi jangan dikasih sakit. Aduh, ponakan saya mau baik-baik nggak apa-apa, di sini aja gitu. Nah udah, habis itu sampai saat ini sih dilarang tidur di situ, di kamar itu. Ini kembali ke cerita tadi, sosok itu yang menggelantungan di belakang rumah ya kan. Opungnya itu bercerita nggak sosok ini seperti perempuan, laki-laki atau apa nih? Oh ya cerita, dia ngasih taunya tuh dia cewek, ngegelantung di situ, dia suka sama saya gitu. Dia ngasih tau cewek aja gitu. Oh ya sudah. Habis itu di kamar tuh karena saking kayak gitunya, dibelikin apa, gantungan salib. Iya. Ditaruh di kamar itu, gantungan salib. Habis itu ya udah nggak pernah tidur lagi situ, dilarang. Nah pernah sakit tuh sampai seminggu, padahal nggak habis capek, enggak apa, sakit aja seminggu. Sakit seminggu, dalam itu sudah mulai agak enakan. Saya baru bisa makan ini, makan lahap. Makanan rumah itu juga lagi enak, makanan favorit saya lah saya bilang. Makan. Tahu-tahu saya mimisan. Orang mimisan itu biasa pusing, puyeng gitu. Iya benar. Ini enggak, mimisan aja langsung meler. Nah habis itu sehat sudah. Berarti hitungannya iya, sehat sudah. Jadi langsung dikasih tanda mimisan langsung sehat gitu ya? Iya, besoknya itu sehat tuh, 4 sehat 5 sempurna itu. Mau main futsal, oke, main futsal gitu. Si Nah bibis. ini membahas tentang sakit atau segala macam ya kan? Sakit ini benar-benar dari tempat kita tidur di kamar itu, atau sakit ini tiba-tiba ada langsung pergi dari luar gitu loh? Enggak, dari kamar situ. Langsung sakit. Panas dingin, demam, badan pegal-pegal, pokoknya udah semua ibaratnya kayak tipes lah hitungannya. Tapi kalau ke dokter nggak tipes, cuma dibilang demam biasa. Demamnya demam cukup tinggi, panas dingin gitu. Kadang saya ngigo gitu. Ngigo itu bisa keluar rumah gitu. Kayak kadang ngelihat ada orang ngetok pintu tuh gitu. Ngigo. Sampai mama saya kadang nangkap saya gini, peluk, dimasukin ke kamar. Kembalinya ke kamar itu lagi gitu. Balik lagi. Ini terakhir tuh mimisan ada. Nah ini saya mau bertanya nih ya kepada masnya. Dari segala macam sosok yang pernah masnya lihat ya kan, dari tuyul, genderuwo, segala macam, dari mimpi, sosok ini benar-benar menyenangi masnya atau pengen yang lain gitu loh? Kadang nyenanginnya nih biasanya lagi apa ya, lagi nggak ada duit nih. Iya. Ini ibaratnya 3 hari lah nggak ada duit, diam kayak orang bodok di rumah. Nongkrong pun tuh cuman ngerokok minta batangan sama teman, minum minta sama teman, diam-diam tiba-tiba tuh ada aja orang ngasih duit nih. Kalau nggak ngasih duit, ketemu duit di jalanan. Paling saya bilang, wah ini tuyul saya lagi beraksi nih tanpa disuruh nih. Ada aja yang ngasih. Kadang mama ngasih 50, jalan dikit misalnya ke tempat teman gitu, ada lagi ngasih gitu. Nggak ada kerjaan, tiba-tiba ada lagi ngasih kerjaan. Walaupun nominalnya nominal kecil. Iya. Kadang nyenangin. Kalau sakitnya sih jarang ya. Memang kayaknya karena setelah saya bilang itu kayaknya pada ngelindungin gitu. Terus saya tuh ibaratnya ini 2023. Selama 2022 itu saya nggak pernah sakit sekali tuh. Paling sakitnya pilek standar. Zaman Covid itu saya sakit cuman sehari sembuh. Nggak pernah yang lama-lama lagi salah. Sakitnya sehari-sehari. Sampai saya pernah berkata saya kerja harus sampai tipes, nggak tipes saya nggak berhenti kerja. Jadi dulu 2022 itu
kerjaan bisa sampai 3 sampai 2, begadang lagi ngedit video. Saya kan juga sebagai kadang ngedit video kan, ngedit nggak pernah sakit. Sekarang pun sampai detik ini saya bilang saya kerja harus sampai tipes, nggak tipes saya nggak berhenti bekerja. Nah, dari pengalaman Mas tadi yang Mas ceritakan segala macam ya kan, sosok apa lagi nih yang benar-benar yang bakalan nggak mau ngeliat nih sosok ini dan nggak mau ketemu lagi nih sosok ini? Yang itu sih paling yang berdiri pas tidur tuh di sela-sela kaki gitu, berdiri tegak kayak itu kayaknya nggak mau ngeliat lagi. Itu sampai sekepala itu sampai sekarang ceritain itu masih ngingat tuh momennya tuh lagi kayak kita mau kaku nggak bisa ngapa-ngapain, ngeliat dia berdiri tegak kepalanya begitu. Wah itu ada mungkin sekitar 15 detik saya liatin, gede lagi itu plafon tuh kena itu, ngeliat ke bawah begitu. Selesai sudah, itu aja sih yang paling ditakutin. Nah enggak tahu itu sekarang jadi teman atau gimana, karena saya bilang tadi itu kan kalau mau sama saya ayo, kalau enggak ya udah sana pergi gitu. Nah, dari tadi cerita tentang sosok itu berdiri segala macam, kan ada beberapa biasanya orang ketindihan tuh melihat sosok itu matanya merah atau bagaimana. Nah, selama Mas melihat tadi dalam cerita 15 menit yang melihat sosok itu, melihat nggak sorotan matanya standar putih, tapi semuanya bentuknya hitam, matanya itu putih aja ngeliat ke bawah begitu. Jadi benar-benar kan tidak ada mata merah segala macam lihat ya, sosok hitam tinggi besar. Matanya putih ngeliat ke bawah, gondrong, entah itu cewek atau cowok nggak tahu, pokoknya gondrong, bergelantung gitu, tegak. Jadi kakinya dia itu pas di pundak Masnya gitu ya? Kayak ngejepit bola begini. Napas itu kayak capek ngeliatin. Udah, saya berasa itu teriak, saya itu manggil, "Ma, tolong aku," gitu, tapi enggak. Nah, kedengaran tuh. Saya ceritain, besok paginya saya ceritain sama mama saya kan. Oh, itu dibilangin lagi, kalau kayak gitu ya udah bilang aja, kamu maunya apa gitu. Kalau mau ngikut kamu ya nggak apa-apa, tapi yang baik-baik aja. Tapi kalau mau dia ngasih sakit jangan, karena kita nggak ganggu dia, kita nggak ngapa-ngapain dia gitu. Ya sudah, sampai sekarang puji Tuhan tuh masih pacatnya sempurna. Nah ini Mas, saya bertanya dari cerita yang tadi Mas kan selalu ketemu sosok ini, selalu dapat keberuntungan segala macam kan. Apakah ada dampak yang buruk dari sosok ini gitu loh, selain keberuntungan segala macam nih? Ya, paling yang agak sedikit buruk tuh dia memang mau ngasih sakit. Memang tiba-tiba padahal kerjaan tuh nggak terlalu tidur, ibaratnya tidur sehat, yang nggak begadang, kerja juga nggak capek. Tiba-tiba besok itu bisa sakit. Tapi ya itu sakitnya cuma sebentar gitu. Mungkin entah dia mau ngambil timbal balik atau gimana tuh. Tapi sakitnya tiba-tiba itu meriang gitu. Kalau ini cuaca di luar terik banget. Perasaanku tuh kayak dingin banget. Suhu di kamar tuh kayak abis kena hujan gitu, lembab segala gitu. Sakit tuh. Paling kayak misalnya 12 jam aja sakit, habis itu sehat lagi. Jadi dampak buruknya cuma dikasih peringatan sakit gitu ya? Iya, peringatan sakit. Kalau dampak buruk itu di luar dari yang pernah saya lihat, paling sosok-sosok di luar yang pernah saya lihat paling kayak di jalan di motor itu, kayak misalnya dari Tanah Gorogot ke Balikpapan, kan di jalan kan jauh. Kadang tiba-tiba ada ngeliat kayak ada orang gitu tengah jalan tuh, pernah juga itu. Memang mau nyelakain gitu. Nggak tahu kenapa ini lagi-lagi nih yang yang ada di sama saya ini kayak ngelindungin gitu. Jadi jarak dari jauh itu sudah ngelihat, bukan yang dekat banget tuh. Biasanya kalau orang tuh udah dekat habis itu ngindar jatuh. Kalau saya jauh ngelihat. Oh udah slow gitu. Lewat. Paling selebihnya itu kalau begitu tuh kayak perasaan aja tuh lagi asik sendiri bermotoran malam-malam, kayak di belakang tuh kayak ada orang gitu ngebonceng. Dan saya saking gak percayanya, tangan saya begini bawa motor.
Biasa kan taruh di bos Udah memastikan gitu. gitu. Biar nggak ada kaca spion dijauh-jauhin biar nggak ngeliat ke belakang. Kalau saya lagi kadang gila tuh, karena saya juga kadang suka ngetes nih yang ikut saya ini bener ngelindungin nggak. Kadang biasanya orang itu cerita di jalan sana tuh aku pernah loh lihat pocong sampai loncat gitu. Oh saya datangi malam Jumat kah malam apa saya datangi nyantai pelan-pelan malah saya lari motor tuh 20 sampai 40 pelan-pelan. Nah ada aman-aman aja ini kenapa gitu. Saya juga kadang pengen ngelihat langsung sosok makhluk halus gitu kadang-kadang. Ya paling gangguan-gangguan sekitar aja sih biasanya. Karena saya mau teman saya meninggal, mau ngantar ke kuburan. Itu tuh sore di kuburan sana tuh, yang depannya ada masjid itu. Iya. Maghrib. Aku nungguin di situ karena beberapa barang harus diangkat pada hari itu, nggak mungkin ditinggal, pasti bakal hilang. Tungguin. Kami itu bertiga nungguin. Nah di sekitar jauh sana itu di pinggir jalan ada suara anak-anak habis sholat gitulah. 5 menit kemudian kami keluar, anak-anak itu nggak ada di depan sana. Sudah diam saja kami bertiga di atas pickup itu berdiam aja. Luar jauh daripada kuburan itu baru cerita. Tadi ada suara anak-anak loh. Oh pas di kuburan juga bilang gitu. Ada suara anak. Enggak, itu anak-anak sholat biasa gitu lah. Yeah. Anak-anak main kalau sholat. Sekali pas kuliah tidak ada orang sama sekali. Masjid itu sepi, tidak ramai. Wah ini siapa? Nggak mungkin orang sudah. Udah diam aja sana. Tapi anak-anak yang masih dengerin segala macam, dia cuma menampakkan suara aja atau ada menampakkan sosoknya nih? Oh nampakkan orang aja. Nampakkan suara aja. Tapi suaranya rame kayak bener-bener anak-anak tuh yang tadi. Anak-anak sholat sambil main itu. Jaraknya cukup jauh lah. Perkiraan tuh. Cuman ngedenger ya suaranya ketawa-ketawa. Kita keluar tidak ada orang sama sekali. Jadi yang mendengar nih bertiga nih? Bertiga. Saya bilang entah itu aja. Karena saya suka yang tadinya negatif. Masa kita sama-sama mau negatif lagi? Tiba-tiba kita lari ke depan loh. Saya positifkan aja. Entah itu anak-anak main aja di depan. Entah siapa-siapa itu aman aja. Teman kita loh sudah dikubur, sudah masuk ke alam. Pasti ngejaga kita dong. Tak bilang gitu. Oh ya udah. Berhubung teman saya tadi itu meninggal, pas saya doa di samping kuburannya, saya bilang, kamu kalau misalnya ada hal yang mau kamu sampaikan, yang nggak sempat kamu sampaikan itu, datangin aku dalam mimpi. Datang betulan dong dalam mimpi. Apa nih? Bisa diceritakan nggak? Nah itu lupa tuh kenapa dia. Nah kadang saya minta kayak gitu tuh, lupa besoknya harus ngomongin apa. Tapi dia benar-benar datang. Kayak ibaratnya tuh kayak ngucapin salam perpisahan gitu nah. Bro, gue sudah nggak di dunia nih. Gue tinggal lo ya gitu. Ibaratnya dia cuma ngasih tau gitu. Tuh dalam mimpi tuh kayak saya sedang pacaran, tiba-tiba dia ada gitu sosoknya. Karena saya pernah berbicara gitu, dalam mimpi tuh saya datangin dia cuma meluk. Dah habis itu saya kebangun, nyoba manggil lagi nih ceritanya dalam mimpi. Nggak datang dia. Sudah. Pernah paman saya juga begitu. Meninggalnya di kampung. Pas mau tidur saya bilang gitu, Maman kalau misalnya mau ada sesuatu yang disampaikan datang betulan dong. Ibu guru saya juga pernah gitu, nggak saya minta nih, datang sendiri dong dia dalam mimpi. Nggak tahu semuanya itu hal yang goib tuh pasti kenanya di mimpi apapun itu. Ini tadi ada yang menarik dari cerita di awal nih ya kan. Mas membahas tentang sleep paralysis kan. Nah, dari beberapa orang yang mengalami sleep paralysis itu biasanya ketindihan, terus tidak bisa bangun, segala macam kan. Nah, terus Masnya tadi membahas tentang Mas bisa melihat sosok segala macam dari sleep paralysis. Bisa diceritakan nggak apa yang pengalaman dari hal itu? Biasanya tuh sleep paralysis itu memang pada saat keadaan sakit, nggak pernah yang sehat bugar itu kayak gitu tuh nggak pernah.
pas sakit tuh jalan begitu tiba-tiba ke depan pintu rumah kayak ada yang ngetok gitu. Kadang karena kayak tiba-tiba itu semuanya tuh kayak tembus pandang. Oh, itu yang datang itu bapak-bapak gitu. Oh iya, saya buka tuh bapak-bapak. Sekalinya nggak ada orang. Kadang saya sampai nyari tuh orang ini maling atau gimana nih gitu. Mama saya bangun tuh, kamu ngapain? Enggak, tadi itu ada orang. Itu dengan keadaan masih kayak tertidur. Enggak, tadi ini ada orang ini. Ada ngetok. Ah, nggak ada. Sudah, si kamu. Langsung ditangkap, digandeng, tidur. Langsung tertidur lagi. Banyak tuh, kadang tuh ngeliat tuh tiba-tiba tuh kayak ada laba-laba besar yang nggak pernah kita lihat tuh besar. Ya nggak gede sih tapi besar. Tiba-tiba saya ngambil sapu. Saya usir tuh sapu, saya usir gede kan, saya usir. Bangun lagi mama saya, ini anak ngapain ini? Tak kasih tahu, enggak, ini ada laba-laba tadi gede. Sampai nyari di bawah kursi tuh, enggak ada itu. Ditarik lagi, masukin ke kamar, langsung tertidur. Tanpa ada embel-embel apa, langsung tidur lagi, pingsan lagi. Kalau saya sih bilangnya pingsan, tidur lagi. Paling kadang juga kayak ngeliat tuh di belakang tempat cuci piring ada ngeliat kayak ada orang gitu. Makanya ke setiap kayak gitu tuh kayak tembus pandang di dalam rumah itu, tiba-tiba kayak tembus pandang, di mana belakang kayak ada orang ngetok ke belakang. Saya ngebuka aja tuh, buka nggak ada orang, ngidupin lampu nggak ada orang. Kadang saya sampai keliling lagi tuh rumah, mama lagi saya yang bangun, kamu kenapa? Dicek, dipegang, demam anak ini tinggi lagi gitu. Ditarik, masukin ke kamar lagi, tidur lagi. Kayak memang benar-benar ngelihat, tapi nggak ditampakin gitu. Makanya kadang saya itu suka heran, saya tuh pengen ngelihat banget tuh di dunia itu ada nggak sih makhluk halus. Kalau ada, ayo dong nampak. Di jalan naik motor tuh kadang juga suka pengen gitu ngomong sendiri. Mana sih katanya ada pocong, ada hantu, ada gini. Ayo dong kasih lihat gitu. Nggak ada sama sekali malah. Saya juga heran. Pokoknya nggak pernah lah selama dari umur 20 sampai sekarang tuh nggak pernah dikasih lihat sosok yang kuat gitu tiba-tiba lu depanmu gitu. Wah, kalau kata teman saya dulu pas waktu SMP tuh, dulu rumah saya itu nggak hutan-hutan banget tapi rumahnya bakal jadi sekeliling itu masih hutan. Teman saya itu pernah ngantar saya ke rumah saya. Besoknya dia cerita, hebatnya kamu berani pulang-pulang jam 10 ke atas, nggak takut kamu ngeliatin hantu? Dengan sombongnya saya bilang, enggak takut aku, justru pengen ngeliat. Kamu kalau sekali ngeliat kamu nggak bisa bergerak loh katanya, nggak bisa berkata apa-apa. Habis itu saya terdiam. Sampai detik ini jalan ke rumah saya tidak pernah ngeliat apa-apa sih. Nggak tadi si sosok yang tadi itu, beberapa sosok ini memang kayaknya sesuai perjanjian tuh ngelindungin. Sakit, pokoknya setiap sakit itu pasti aja ada. Kalau ketindihan yang paling serem tadi, tapi beberapa kali itu udah pernah ngelihat tiba-tiba di jendela tuh kayak ada pocong gitu berdiri. Saya liatin aja. Oke. Saya bilangnya lagi, kalau mau pergi, kalau mau di situ silahkan, tapi jangan ganggu saya. Saya enak ngapa-ngapain kamu. Oke, silahkan. Nongkrong di situ enggak apa-apa. Kalau kamu mau ngikut saya, oke, baik. Nggak apa-apa juga, silahkan. Tapi jaga saya. Paling nggak apakah gitu terserahmu mau jaga kayak mana. Habis itu hilang. Saya tidur. Perasaan saya kayak ada nggak ini masih orang sosok ini di situ. Saya lihat, oh nggak ada, udah pergi, nggak tahu kemana. Pernah juga pas waktu tidur tuh tangan saya itu kayak dipegang. Saya begini, ngipas, kadang di muka saya itu saya kipas begini. Terbawa mimpi, kayak ngeliat sosok tapi nggak bentuknya jelas apa enggak, kayak cewek aja kayak ngebelai megang tangan gitu. Terbangun saya, sekalinya tikus di tangan saya. Nggak tahu itu tikus jelmaan atau gimana, saya nggak tahu. Saya hempas itu, pas di tangan saya hempas tuh ke depan. Habis itu tikus itu hilang. Entah dia lari, entah dia tiba-tiba ngilang, pokoknya nggak ada ya di tempat itu. Tidur lagi, nggak ada lagi gangguan. Kadang juga
suka tidur yang benar-benar nggak mimpi. Kayak tidur udah kayak di bawah alam sadar, nggak tahu badan di mana apa gimana, nggak tahu. Tahu-tahu tadinya tidur jam 10, tahu-tahu bangunnya pagi. Atau nggak perasaan tidur itu, kayaknya aku baru tidur 2 jam deh, kok udah pagi ya gitu. Bener-bener gak ada mimpi, kayak ngeblank klub tidur. Wah ini kenapa ini nggak ada mimpi sama sekali gitu. Udah bangun kayak biasa, udah saya masih hidup hari ini. Ini dari sleep paralysis itu Masnya di usia berapa mengalami hal itu? Kalau secara sih jarang sih. Paling tuh sering tuh masa-masa sekolah sih, SMP, SMK gitu. Untuk dari luar dari itu selama bekerja sebagai pengangguran itu nggak, jarang sudah kayak gitu tuh. Memang itu sih kebiasaan tuh. Kalau saya bilang sih, kalau orang-orang yang mistis itu punya ilmu gitu. Nah kadang saya juga pengen ilmu gitu. Makanya saya kalau ada ketemu makhluk halus itu, saya malah pengen ngajak berteman, bukan musuh atau ngusir. Karena kalau secara agama, makhluk halus pun itu ciptaan Tuhan. Jadi apapun ciptaan Tuhan itu ya paling tidak kita sayangin lah. Ibaratnya kayak gitu tuh kalau disayang. Ya udah, kadang ya itu tadi kembali saya ajak berteman, malah terserah dia mau ngapain di tubuh saya gitu. Nah, ini ada tadi cerita dari Masnya yang menurut saya menarik nih ya. Tadi Masnya antara tidur dan tidak ya kan. Nah berarti Mas ini berada di dimensi lain atau bagaimana nih selama tidur itu? Nah itu dia yang nggak bisa saya tebak gitu, entah di dimensi lain atau gimana nggak tahu. Memang kan ngelihatnya sih ya kayak di dalam rumah memang ada yang ngetok gitu, ngegedor, ada yang tiba-tiba kayak di kamar mandi itu, segala macam di rumah itu udah saya tandai itu. Nggak kayak di dimensi lain sih. Paling kalau di dimensi lain tuh di dalam mimpinya malah perasaan tuh mimpi itu nyata banget gitu. Memang kejadian yang bener-bener tuh di dalam mimpi itu. Tahu-tahu bangun, oh ini cuma mimpi. Oh nggak kenapa-napa. Kadang mimpinya mimpi buruk. Kalau dia sekali dikasih mimpi buruk banget itu. Entah ada yang meninggal lah, teman terdekat meninggal, entah itu kecelakaan kah. Tapi kalau saya ngelihat secara pribadi, impactnya bukan di saya. Tapi yang tadi tuh, entah teman saya beneran teman saya dong yang meninggal. Entah teman saya yang kecelakaan, teman saya betulan dong yang kecelakaan. Ya begitu dia. Nggak, impactnya bukan ke saya. Dia kayak memang ngasih tahu, temanmu ntar, ini bahasa gaulnya aja ya. Ntar temanmu meninggal, entah siapa. Oke, fine, bangun. Nggak dalam dekat, memang dia jangka panjang. Memang kayak visioner ngasih tahu aja. Betul lah meninggal dong. Kadang saya suka, anjing ini kayaknya aku sudah pernah ada yang ngasih tahu deh siapa gitu ya. Wah, betul lah meninggal orang ini. Itu. Menarik dari ceritanya Mas Noel. Buat para penonton, percaya atau tidak itu kembali ke diri penonton masing-masing. Terima kasih buat Mas Noel atas pengalamannya. Buat Simple Mystery yang mempunyai pengalaman atau cerita bisa hubungi nomor di bawah ini. Dan saya Om Bob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.